Hopefully, setelah you selesai nonton video ini, you bisa punya otak baru. Atau otak eksternal, otak kedua. So, keep watching. What's up my bro and sister, Brandon Lim di sini. Hari ini kita akan membahas tentang otak. Kalau you adalah seorang yang seperti yang merasa otak ini biasa-biasa saja, nggak pintar banget, dan mungkin you berpikir bahwa you butuh backup. Jadi hari ini kita akan membahas tentang otak baru kita. Otak ini yang kita punya sebenarnya bodoh, dia nggak pintar. Dan fungsi utama otak kita sebenarnya bukan untuk selalu mengingat semua informasi yang kita lihat, yang kita baca, dan yang kita tonton. Kalau boleh jujur, termasuk orang yang sangat males untuk mengingat semua fakta dan semua informasi yang baca. Coba aja, misalnya kita nonton selama 1 jam, atau kita bermain video game selama 1 jam. Pasti otak kita berasanya penuh banget. Otak kita pasti sangat penuh dengan informasi, dengan gambar, dengan excitement dan drama yang disediakan oleh film dan video game yang kita mainkan. Dan ini membuat kita jadi susah banget bisa kembali fokus kepada hal-hal yang sebenarnya lebih penting. Jadi, otak ini fungsinya bukan untuk mengingat. Tapi yang sudah saya pelajari, otak ini fungsinya adalah untuk bisa memunculkan atau melahirkan ide-ide yang cemerlang. So, kita butuh otak kedua untuk bisa menampung semua ide-ide yang kita buat dan bisa membantu kita untuk mengingat semua ide-ide, semua informasi yang kita sudah pelajari supaya kita bisa mengubah hidup kita lebih baik lagi. Ya, kalau kita punya otak kedua, kita nggak harus stop hobi nonton kita atau hobi main video game kita. Jadi ada keseimbangan, kita jadi bisa tetap lanjut nonton film drama, film action, dan bisa lanjut juga bermain video game. Jadi ini adalah solusinya. Berikut ini adalah cara supaya kita bisa membuat otak kedua. Caranya mudah banget, cuma harus membangun kebiasaan baru aja. Nggak ada sihir, nggak ada magic, nggak ada yang scientific, nggak harus jadi anak IPA, nggak harus sekolah tinggi sampai profesor untuk bisa melakukan hal ini. Saat hal-hal yang Ayah akan jelaskan ini sudah melekat pada kehidupan kita, sudah menjadi kebiasaan, pasti hidup kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Without further ado, ayo kita buat otak kedua kita. Cara nomor 1, bangun kebiasaan menangkap. Kalau ada tulisan, ada slide atau informasi, bisa difoto pakai HP. Ini pasti sudah menjadi rahasia umum, khususnya di kalangan anak-anak kuliah. Pasti kalau ada dosen yang lagi ngajar, terus ada slide, pasti difoto. Bukan dicatat, tapi pasti difoto. So, it can work. Kalau you ada ide dadakan dalam bisnis, mungkin ada lagu, mungkin ada pelajaran yang you baru ingat, atau ada rumus, you bisa catat pakai HP, atau seperti I pakai buku manual. Tanpa menunda-nunda, drop apapun yang you lagi lakukan dan langsung catat saja. Kalau ada pesan audio, you bisa rekam suara pakai HP you. Untuk yang ini, I pernah lakukan semasa I kuliah. Waktu itu ada dosen yang lagi ngajar, atau waktu lagi sidang proposal, lagi sidang skripsi, I pakai perekam suara. Fungsinya adalah supaya waktu dosen penguji sedang menjelaskan kepada I kesalahannya di mana aja, apa aja yang harus di-fix, apa aja yang harus diperbaiki, I bisa langsung tahu kalau I rekam suara mereka. Cara nomor 2, siapkan buku dan pena atau pensil. You bisa siapin notebook. Kalau you know how I go, I pasti go with the all black. Bukunya pastikan bisa buat you senang, pastikan sesuai dengan selera you juga supaya you ada semangat untuk mencatat di sini. Dan I secara pribadi suka mencatat dengan pensil dan bukan pena. Because for me, kalau buat I enak aja pakai pensil. Kalau ada salah, I tinggal hapus. Kalau pena kan harus di tip X, dan tip X itu buat I kinda annoying ya. Jadi agak mengganggu papernya, I don't like it. So I always prefer pencil daripada pen. Cara nomor 3, download aplikasi untuk mencatat. Pastinya di laptop atau HP you ada yang namanya notebook app atau aplikasi yang untuk mencatat. I secara pribadi pakai Samsung Notes karena I pakai Samsung. So ini I ada 612 notes. Ya, dan ada banyak aplikasi note lainnya yang you bisa download juga. Salah satunya yang cukup populer adalah Evernote, tapi main app yang I go to adalah Samsung Notes. So itu adalah bawaan HP dan menurut I udah cukup, udah oke. Jadi I cocok banget pakai ini. So I udah catat lebih dari 600 notes. Cara nomor 4, sebar buku catatan dan pena di mana-mana. Bisa di kamar, di kantor, di ruang kerja, di ruang makan, di dalam tas yang you pakai setiap hari, dan kamar mandi. Siapa di sini yang selalu dapat ide brilliant, ide yang luar biasa waktu lagi mandi atau lagi buang air besar? I hope it's not just me though.
Jadi selalu standby notebook di mana-mana, especially di kamar mandi. Karena biasanya di kamar mandi kan baik ide-ide tuh. Jadi waktu dapat ide, tinggal tulis aja di situ. Dan terakhir nomor 5, catat yang bernilai. Jadi apa aja sih yang akan kita catat? Pastinya hal-hal yang sangat penting untuk kehidupan kita. Segala hal yang kita lihat, yang kita baca, kita buat ringkas lagi di dalam notebook itu. Dan bukan cuma itu, jadi kita bisa tulis pengalaman kita, hari kita seperti apa, isi hati kita, goals dan cara-cara kita supaya bisa mencapai goals itu, kita harus catat semuanya setiap hari. Dan punya jurnal itu sangat-sangat penting menurut I. Nggak apa-apa sama sekali kalau you mau punya lebih dari satu notebook. Kayak I personally, I punya 3. I akan mencatat segala hal di sini yang ada hubungannya dengan pekerjaan I, yaitu mengajar. Semuanya di sini. Dan di buku kedua ini adalah buku khusus untuk catatan semua buku yang sudah I baca. Ya, seperti contohnya ini sudah ada 16 buku yang I pernah baca dan ringkasannya semua ada di sini. Dan buku terakhir, buku ketiga, ini adalah buku yang paling personal, yang paling pribadi, yang orang lain nggak boleh baca. Ya, jadi ini adalah journal I. Di sini isinya adalah, struggles I, apa hal-hal yang I takuti, apa hal-hal yang I stress about every day. I just put it here. Jadi hal-hal buruk dan hal-hal baik I taruh semuanya di sini. Pengalaman, apa yang I rasakan setiap hari, dan yang I suka dari fungsi jurnal ini, I jadi bisa membandingkan diri I yang hari ini dengan yang setahun yang lalu. I jadi bisa lihat progres I setiap hari, I bertumbuh semakin baik lagi. So ya, jadi ini adalah jurnal I. Itu adalah cara-cara supaya kita bisa mengembangkan otak kedua kita. Dan satu manfaat yang paling berasa dari mencatat, kalau menurut I ya, itu adalah I bisa memunculkan ide-ide yang lebih baik terus. Jadi hopefully tip ini bisa benar-benar membantu brother dan sister supaya bisa mengembangkan otak baru. That's it. Subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video. Share this video with your friends. I'll be seeing you in the comment section below. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.